Dia seorang kakak yang cukup bertanggung jawab terhadap saya, adiknya. Saya dari SMA sakit-sakitan, masuk keluar rumah sakit. Dia yang selalu membawa ke rumah sakit, nungguin saya di rumah sakit. Dia seorang istri yang mencintai suaminya luar biasa. Ya, kemudian dia bekerja untuk tanpa mengenal batas untuk kehidupan anak-anaknya. Pada saat saya mengalami masalah dalam berumah tangga, saya pisah dengan suami, saya langsung bergabung di rumah kakak saya. Jarang ada seorang kakak yang bisa menerima adiknya seperti itu. Meskipun saya tidak duduk santai diam, dari pagi saya jemput antar anak-anak sekolah, jam 6.04 saya sudah mesti pergi, anak-anak sekolah di Santa Maria. Kemudian setelah itu pulang dari antar anak, saya mesti ke pasar, kemudian bantu-bantu masak, antar sepatu dari papanya Ivan yang memang bekerja membuat sepatu dan menjual sepatu. Benar-benar dia emang seorang yang aktif gitu loh. Aktif banget dia di organisasi. Waktu itu kita di pemuda Katolik ya. Kalau di Katolik itu kan ada pemuda Katolik, ada legioner, ada putra altar gitu kan. Nah kita di PK-nya itu dia paling aktif juga itu. Aktif banget dia dari muda itu, sangat aktif. Dan terus kita misalkan kayak waktu lalu itu kita tuh sampai kadang-kadang kalau nggak salah itu seminggu 2 kali ya, Rebo, Jumat ada latihan kor gitu ya. Nah saya kan jujur kalau saya itu suaranya terlalu indah gitu. Jadi kadang-kadang kita pun saya pun gini, males gue dateng gitu kan. Tapi dia tuh enggak loh, dia pasti hubungin semua satu-satu. Ayo kita kumpul, kita latihan kor, kita apa gitu. Komunikatif sekali gitu loh. Dan orangnya enak sekali gitu untuk kita nggak ada rasa harus gue begini lu begitu gitu, nggak ada, nyaman gitu, nggak ada sama sekali. Nah beliau itu waktu itu mendapatkan tugas sebagai bagian personalia ya, lebih memperhatikan para karyawan dan kehidupan para karyawan dan segala itulah tetek bengeknya tentang karyawan ya begitu. Dan beliau sangat total, dan saya perhatikan beliau tuh sibuk bekerja tapi juga tak pernah kenal lelah untuk melayani. Weni itu anak 4 saudara yang paling bertanggung jawab terhadap orang tua, terutama mama Weni. Jadi Weni itu super luar biasa. Jadi di mata 4 saudara itu seolah-olah dia itu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab yang luar biasa terhadap orang tua, baik papa, mama. Kalau kedekatannya sendiri sih dari kecil udah tinggal bareng dengan mamanya Ko Ivan. Saya manggilnya juga mama dan papa juga karena udah deket banget. Ya, jadi sebenarnya saya udah anggap sebagai ibu sendiri sih, karena beliau juga sayang banget gitu. Selalu anggap saya sebagai anak sendiri juga. Sorry kalau dikit emosional. Kalau masa-masa bahagia sih banyak banget ya. Dari kecil tuh sering kalau lagi liburan naik kelas misalnya gitu selalu jalan-jalan gitu ke puncak, ke
pantai Carita, ke Anyer atau kemanapun deh. Jadi kita selalu enjoy bareng-bareng kalau lagi liburan naik kelas tuh di kira-kira bulan Juni gitu misalnya. Jadi selalu banyak banget main-main dari sama koko dari dulu, Ko Ivan, Ko Niko, Ko Riki. Yang saya ingat banget dari mama ini dari dulu selalu bilang kalau mama tuh sayang banget sama aku. Kalau mau dibilang pahlawan, panutan. Karena nyokap gue yang ngedidik gue dari kecil, walaupun dia kerja sampai malam, pulang kerja jam 5 sampai jam 5 pagi pun dia tetap nemenin gue buat belajar. Kalau gue lagi ada ulangan itu setiap saat pasti. Gue ngerasa banget rasanya nyokap gue malunya, gue tinggal kelas. Gue ngerasain banget itu pas lagi nyokap gue nggak ada. Itu benar-benar kehilangan banget lah. Nyokap gue benar-benar, gue itu adalah hero, pahlawan gue lah. Kadang saya tuh Dia mau nangis tuh. Sangat-sangat dekat. Karena istri saya ini sama adiknya itu si Siang, kita panggil Siang aja ya, bapaknya si Ivan. Itu mulai dari kecil, mulai waktu sekolah, itu mereka sudah sangat-sangat dekat. Waktu sekolah di Kampung Duri. Jadi katakan mereka istri saya sebagai waktu itu ngajar, dan si Asyang bapaknya bapaknya Ivan ini sekolah. ya Di karena Kampung beda umur cukup banyak saya dengan dia. Beda 7-8 tahun gitu loh. Dari kecil juga gitu ya, sekolah gitu ya, ya secara karena keadaan ekonomi orang tua tidak begitu bagus, jadi saya kan kerja, saya ngajar, jadi adik saya itu selalu ikut saya, jadi uang sekolah. Jadi saya masih ingat kalau Jual kita esan. bikin es mambo, dia yang ngambil gitu ya, bawa ke sekolah jual. Ya sangat dekat sekali sih. Dia sangat dekat dengan anak-anak kami. Iya, Dari mulai kecil mereka. karena dia juga suka datang ke rumah saya, sudah berkeluarga, dia suka datang gitu ya. Mereka Jadi panggil dia Keke. Nini itu ya, orangnya kalau ada orang yang perlu bantuan, ada urusan, dia akan lakukan. Tidak pernah menolak. Dia akan lakukan sebisanya, dia akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu orangnya dia sehingga betul-betul kan kayak busybody gitu. Tapi dia sangat begitu. Jadi orang-orang perlu bantuan, dia akan lakukan sebaik-baiknya dia. Sampai dia lupakan kadang-kadang kan kepentingan dia sendiri, kepentingan dari keluarga sendiri. Makanya itu yang sering kami dapatkan dari Nini. Iya, nggak pernah menolak kalau orang minta tolong. Di kehidupan keluarga gue, bokap nyokap gue tuh yang menjadi bokap tuh nyokap gue, yang menjadi sosok pemimpin ya dalam rumah tangga tuh nyokap gue. Bokap gue lebih ngikutnya. Jadi gue digembleng lah di situ untuk menjadi seorang yang bisa menjadi nantinya bisa menjadi kepala lah. Gue berasa banget digembleng jadi sama nyokap gue. Gue dari kecil juga bandel sih sama nyokap gue, yang paling sering dijemur dihukum nggak boleh masuk rumah. Dari kecil tuh dibanding gue bertiga beberapa sama sepupu gue yang serumah ya, gue yang paling sering diomelin lah. SD gue tuh berantakan deh, kerjanya nyopet duit orang tua, main warnet, nyopet ceceng, noceng, goceng gitu ya. Iya, main warnet tuh SD. Pokoknya habis deh. Ancaman nyokap gue tuh jelas. Lu kalau nilai lu nggak dapat 6, ya nggak boro-boro 8 gitu ya, dapat 6 aja syukur. Dimasukin ke panti asuhan gue. Bukan panti asuhan, sorry. Dimasukin ke asrama. Sorry. Panti asuhan kan kesannya dibuang kan. Dia masukin asrama. Supaya gue bisa mampu belajar dewasa. Karena itu prinsip dari nyokap gue,
udah jelas lo harus jadi orang yang bisa jadilah gitu, bisa jadi hidup sendiri. Semenjak SD, setelah nyokap gue ngancem gue begitu terus-terusan, baru gue mikir, kenapa sih gitu loh kan. Dan di situ nyokap gue bilang, ya lo harus berubah. Kalau nggak bisa kayak gini terus nih gitu loh, nggak akan bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik gue. Kalau mama kayaknya lebih ke arah tidak pernah menyerah ya. Sebagai wanita yang sangat kuat. Ya. Kalau kita biasanya nyebutnya, kalau aku gitu di rumah tuh biasanya nyebutnya tuh macan ya, banget. Anak-anak selalu nyebutnya macan gitu. Bukan berarti karena nggak cuma karena dia galak sama kita juga gitu kan, tapi juga karena apa namanya pejuang lah kita nyebutnya. Pejuang sih, semuanya dia berjuang. Semuanya dia berjuangin. Mama pokoknya kalau misalnya ada apa-apa gitu, ada kesulitan di keluarga gitu, ada aja jalannya dari mama gitu. Betul. Habis itu juga tapi kita juga ngeliatnya juga mama orangnya juga paling religius lah yang kita. Nama juga yang ngangkat, yang narik nama papa buat ikut, bisa ikut ke gereja, bisa ikut bawa anak-anaknya ke gereja, ngenalin kita sama Tuhan gitu-gitu. Itu nilai pertama yang saya lihat dari mama. Habis itu juga mama juga orangnya pekerja keras juga. Dia nggak pernah ngeluh-ngeluh, juga biasa lah urusan pekerjaan. Dia juga sering ngeluh sama kita sama anak-anaknya juga. Cuman ya namanya juga anak-anak yang belum ngerti apa-apa juga urusan kerjaan zaman dulu. Kalau saya sih pribadi yang benar-benar berkesan banget waktu berapa kali ketemu tuh cara mama berbicara sih. Maksudnya benar-benar kelihatan intelektual sekali mama. Maksudnya benar-benar pintar, bahkan mama saya aja bilang, wah keder nih ngomong sama besan. Intelektualnya sangat tinggi, dan memang mama kan ternyata maksudnya di kantor atau di gereja juga sering bicara ya di depan umum. Dan itu yang saya kagum sih. Saya pribadi sih juga nggak pintar ngomong, tapi mama pintar. Itu yang saya kagum. Ya. Kalau untuk papa saya ngelihatnya orangnya lebih ke arah ini ya, ngeyel. Kalau aku ngelihatnya ngeyel, soalnya mirip banget sama mirip banget sama aku. Jadi keras kepala, ngeyel gitu, mukanya mirip, kelakuannya agak mirip, bandel juga gitu kan. Cuman aku ngelihatnya papa tuh selain ngeyel tuh juga care sama anak-anak, nggak selalu papa lah yang selalu, kalau misalnya kita udah di sini pun papa yang tiap pagi selalu say good morning gitu kan, kasih semangat buat kita, say hello sayang. Nice. Nama juga kangen deh. Jujur gue nggak bisa dapet kekeluargaannya mama papa itu di keluarga gue sendiri gitu. Mereka tuh bener-bener kayak kalau misalnya sama keluarga tuh nggak ada hitungan-hitungan, nggak ada apa, full 100%. Lo mau susahnya kayak apa tetap dibantu gitu. Waktu si mami lagi ada masalah kan, gue juga nggak tahu kan, maksudnya sebagai anak harusnya juga mendapatkan pendapat juga dari orang yang lebih senior kan, sedangkan nyokap gue juga masalah dan nggak bisa ditanya gitu kan. Jadi akhirnya juga gue nanya sama si mama, dan syukurnya sih mama itu, kalau lu pernah tahu dan kenal, itu kan orangnya kan cerewet banget kan, bukan cerewet banget sih, maksudnya apa aja dia cerita, dan biasanya yang mendominasi cerita itu kan si mama kan. Nah pas gue ada masalah itu, pas gue cerita, si mama nggak ngomong satu patah kata pun, cuman dengerin doang, cuman kayak gini. Cuman abis setelah gue udah nangis sudah apa, baru si mama ngomong, ya mendingan kalau menurut mama sih kayak gini. Dan menurut gue kayak oke. Bukan yang judgement atau apa, tapi memang benar-benar yang ngasihnya pandangan orang dewasa gitu. Nikah juga, sebelum saya nikah juga kayak
udah terbuka sih, cuman mungkin kalau pas setelah menikah kayak nitip-nitip duit atau ngomongin masalah uang sama tentang Ivan gitu lebih benar-benar kayak udah nggak ada jaga jarak gitu loh. Soalnya kan dia juga tahu tuh si Ivan nggak bisa pegang duit kan. Jadi ya begitulah. Dititipin. Believe it or not, yang nanyain gue kalau pulang malam itu bukan nyokap gue. Bokap. Van, sayang, kamu udah pulang belum? Kapan kamu udah makan belum? Kayak lagi semenjak kawin tuh. Yang nanya itu bukan nyokap gue. Nyokap gue tuh bukan orang yang perhatian ya. Mungkin karena dia harus tegar gitu jadi kepala keluarga, jadi yang jadi ibu rumah tangga kayak bokap gue. Tapi bukan ibu rumah tangga yang ngurus rumah, enggak. Tapi perhatiannya misalnya gitu loh. Kayak itu nanya, gue udah pulang belum? Kapan pulang? Kalau udah malam nih, jam 11 malam nih, di SMS, di WhatsApp. Van, jangan pulang malam-malam ya. Papa tungguin kamu misalnya. Itu sih yang kasih itu sih yang gue bingung. Bisa dilontarkan oleh seorang bokap gue. Yang notabene sering gak gue gubris istilahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang gue suka nggak remeh kan istilahnya. Kenapa? Ngapain gue mesti dengan bokap? Gue kan nyokap yang ngambil keputusan semua. Itu sih. Dan beberapa pun kadang-kadang gak gue gubris, tapi dia masih terus-terusan lah ngasih sayangnya. Maksudnya walaupun kalau ketemu diem, bokap gue ketemu diem aja, diem-dieman. Kalau di mobil kita berdua kayak nganter gue dulu sering pulang pergi ke keluar kota dulu pas masih tinggal masih serumah belum kawin. Di mobil diem-dieman, diem aja. Tapi kalau lagi pergi itu ngechat, gimana, nanya ini nanya itu, dan gue agak sungkan banget sih. Penyesalan gue ialah karena gue nggak bisa terbuka sama bokap gue nggak bisa terbuka juga sama gue. Itu penyesalan gue sih kalau sama bokap gue ya. Maksudnya gue pengen mengenal lebih jauh bokap gue, kayak bagaimana sih dia bisa bersikap kasih seperti itu gitu loh. Saya baru lihat wanita, maksudnya lihat seorang ibu yang bisa ngurus semua hal, yang dari hal kecil sampai besar, maksudnya dari anak-anak sampai orang tuanya tuh, menurut saya itu luar biasa banget. Jarang ada orang yang sampai mau korbanin diri seperti itu. Jarang. Kasih sayang ke orang lain tuh tidak pernah intinya kayak tidak, saya sayang ke orang, saya nggak kasih batasan gitu, lebih tepatnya seperti itu. Terus menerima apa adanya. Orangnya penuh perhatian. Masih ada saudara yang sakit, saudara yang kesusahan, dia selalu membantu. Gak tahu uang itu kadang dari mana, bukan dia harus ada berjuang untuk membantu, penuh perhatian terhadap saudara sama selain orang tua. Itu penilaian yang berharga di mata saya. Jadi saudara pun memuji dia, menghargai dia. Yang saya nggak bisa lupakan adalah dia begitu mencintai keluarganya. Seberapa beratnya dia berusaha untuk menyayangi keluarganya. Menyayangi keluarganya dalam arti dia berusaha untuk memprotek keluarganya, berusaha untuk menjaga keluarganya dengan sepenuh hati. Jadi apa yang menurut dia bisa protect itulah yang dia bisa jaga. Itu yang saya lihat dari mendiang. Kalau dari bokap gua, sebrengsek-brengseknya dulu dia, akhirnya tobat. Dia balik ke keluarga, dia mau benar-benar gabung ke keluarga. Ya, gue ngelihat momen di situ bokap gue bagaimana caranya dia
mengakui kesalahan sebagai laki, mau tobat, mau mengakui, minta maaf, dan benar-benar mulai lagi. Makanya gue bilang, ya mungkin momen yang gue ngeliat dari nyokap bokap gue ya, gimana caranya mempertahankan kekeluargaan biar utuh, se-up and down apapun itu. Kalau orang mencintai seseorang, pribadi orang yang kita kagumi, kita cintai, itu pasti berupaya untuk meneruskan apa yang masuk, yang tersimpan sebagai memori ya dalam diri sebagai sosok beliau, dan saya ingin teruskan. Betul, itu saya setuju. Saya tahu beliau orang yang pekerja keras, saya juga ingin mewarisi itu juga dari beliau ya. Artinya tidak kenal lelah dalam bekerja. Yang pertama tentu saja tulus dalam pelayanan, itu dia. Kadang-kadang saya sebagai yang gini ya, kita dari kecil sama-sama, dari saya sekolah kecil gitu ya, saya suka ngeliatin kok kadang-kadang saya merasa saya aja nggak sanggup, ngerti nggak? Tapi mereka sanggup ya, gitu. Kalau dari mama sih masalah gereja ya. Kalau mama orangnya religius banget deh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, tiap kali teleponan gitu sama kita gitu, jangan lupa gereja. Tapi kita sendiri males. Soalnya di sini kan gereja juga itu 3 bulan sekali ya gereja, karena Enggak, dulu awal-awal bukan males sih, maksudnya lebih ke arah bahasanya kan belum bisa, jadi kita gitu. Ya belum, jadi kita gereja juga ya. Terus baru-baru tahu ada misa gereja Indo Kristen gitu. Atau Indonesia, itu baru-baru ya, namanya juga adaptasi di awal kan. Ya cuman tetap aja sampai sekarang ya keterusan. Mungkin itu sih yang paling diingat-ingat sih sama mama. Ini kayak cuman maksudnya kayak aku ingatnya sih kalau pesannya mama sih apa namanya, satu gereja, satu ingat, intinya sih aku sih nangkepnya ingat sama Tuhan lah gitu. Misalnya apalagi mama tuh orangnya kan religius banget, jadi kalau misalnya ada apapun, ada masalah, ada apa gitu, mama selalu doa gitu. Terus yang aku lihat deketin sama Tuhan. Ya itu terakhirnya itu perjuangannya dia, memang perjuangannya mau menyambut cucunya luar biasa di sana. Begitu semangat dia sampai saat terakhir, begitu semangat dia mau pergi ke cucunya di Prancis sana, sehingga dia mempersiapkan sudah, sehingga bahkan sebagian daripada itu makanya dia berani cepat-cepat operasi ya, segala lakukan, apa risikonya apapun dia lakukan. Yang saya tahu bahwa dia risiko apapun yang dia lakukan untuk kesembuhan dan mendapat pergi ke sana. Ternyata yang Maha Kuasa menghendaki lain. Dua-duanya juga suaminya tidak kesampaian ke sana. Saya sangat sangat bersyukur sekali terakhir tuh bisa makan Sinja bersama tahun lalu. Itu benar-benar luar biasa. Kalau kadang-kadang kesempatan tuh selalu hanya Tuhan yang memberi kesempatan. Asin, bihun asuk ini. Jadi kebetulan keluarga saya itu bukan dari kayak divorce, jadi banyak masalah lah gitu. Tapi mama tuh selalu ada. Iya, berat banget. Jadi mama tuh selalu ada buat aku, selalu support.
di mana setiap ada masalah jadi kalau setiap ada masalah mama selalu bilang tenang, mama sayang kamu, mama udah anggap kamu sebagai anak sendiri. Dan aku selalu berkata-kata itu jadi buat aku tegar dan pengen banget bisa balas budi mama. Iya, jadi mama tuh udah kayak pahlawan deh dalam hidup aku. Ya kalau nggak ada mama aku nggak akan sampai kayak sekarang gitu. Karena dari kecil, iya banyak banget masalah-masalah yang dihadapi dan mama selalu ada buat support. Bagaimana sih memulai kehidupan dengan seperti itu? Terus ada saya seperti, apalagi dengan meninggalnya mama, saya merasa orang yang dekat saya sudah gak ada lagi. Mama udah gak, kakak udah gak ada. Seolah-olah mereka tuh pelindung saya. Ya sebetulnya nggak bisa terima, saya nggak mau. Tapi ya namanya takdir. Siapa sih yang mau kehilangan orang-orang di dekatnya? Kehilangan papa, kehilangan kakak, kehilangan suaminya yang sudah seperti kakak kandung saya sendiri. Terus sekarang kehilangan mama. Saya terus terang, kakak ipar saya itu sudah seperti kakak saya sendiri. Dia pergi dengan begitu tiba-tiba. Dia pakai sakit. Dia orang yang sabar menghadapi suami istri yang seperti itu. Dia sabar meskipun pernah dalam masalah keluarga mereka pernah, tapi akhirnya setelah dia nggak kerja malah mereka menjadi lebih baik, lebih bersatu. Kalau kesenangan mungkin pas lagi zaman kecil, pas lagi liburan, yang keliling Jawa bareng sama keluarga. Waktu itu Ko Ivan yang di Jogja, kita kunjungin Ko Ivan, sekalian ziarah rohani bareng-bareng, papa mama, udah gitu ada saudara. Walaupun menurut gue itu simple, tapi menurut gue di situ dimana nyokap bokap gue nggak ada pertengkaran, nggak ada pelarian ataupun apapun, dimana di situ keluarga terlihat harmonis. Itu sih menurut gue yang paling indah menurut gue. Itu sendiri-sendiri lah. Kalau aku sih kangennya sih jalan-jalan bareng ya. Maksudnya kayak pergi keluar bareng sama mama papa. Itu terakhir kita jalan-jalan bener-bener tuh ke Australia sama keluarga kan, sama yang lainnya itu ke Australia tahun 2017. Itu mengunjungin keluarga yang di sana. Aku ngerasa itu momennya happy, paling happy sama mama papa. Itu yang kita kangenin tuh, dan itu juga yang kami harapkan sih di sini. Soalnya kita nungguin mereka.
tungguin mereka buat datang ke Paris. Apalagi mama kan pengen banget namanya ziarah ke Lourdes ya. Udah dari lama gitu pengen banget ke Lourdes bareng papa, bareng kita. Harapnya juga pengen cucu. Bareng sama cucu bisa jalan-jalan di sini. Ya, itu sih yang paling kita nanti. Mungkin buat mama kayak mau minta maaf karena nggak bisa dampingin pas operasi sih. Karena kan kebetulan lagi sakit kan waktu itu kan, jadi bener-bener pas mama operasi itu gue nggak ketemu sama sekali. Ya itu sih penyesalan nih sampai sekarang itu aja. Satu sih yang pasti sih kalau buat penyok gue dari awal ya lah, gue belum bisa ngasih cucu ke mereka. Itu satu sih penyesalan gue, istilahnya gue sama Candice ya, apa misalnya dari gue pribadi pun gue menyesal di situ. Maksudnya gue berusaha menjadi anak yang berbakti buat mereka berdua, regardless apapun yang sudah mereka lalui dan mereka perbuat buat gue. Saya baik dan buruknya ya, baik dan buruknya. Tapi gue selalu ingin membahagiakan mereka. Ya gue kesel aja, hitungannya apa ya, gue belum bisa ngasih nyokap gue belum ngomong ke nyokap gue belum bisa ngomong apapun, apa ya, kalau mau dibilang telat belajar, ya gue telat banget buat belajar hidup. Mungkin di mana-mana mestinya usia gue kan udah 29, 28 kemarin, mestinya di situ udah prepare, udah di mana mestinya siap untuk nempuh hidup baru. Udah mesti tahu pasangan, udah mesti tahu menjaki untuk nabung untuk nikah dan lain-lain. Mestinya udah sampai situ. Tapi di saat itu gue belum sama sekali. Gue belum ada pemikiran untuk ke situ. Sampai terakhir kali pun nyokap gue hidup, gue masih bebanin dia. Dengan gaji pas-pasannya gue tetap bebanin nyokap gue. Di situ yang benar-benar gue nyesel, bukan main maksud. Ya, aku mau bilang terima kasih banyak mama atas semua jasa-jasa mama dalam hidup aku. Semua jasa itu nggak akan pernah terlupakan selamanya, Ma. Terima kasih banyak. Semoga mama lebih bahagia di tempat sana. Aku yakin mama pasti berbahagia di sana bersama Tuhan. Dan maafin aku kalau aku banyak buat mama susah, mama sedih. Semoga aku ada kesempatan buat membalas semua kebaikan mama ke orang-orang terdekat aku. Terima kasih ya Mas, sekali lagi. Jasa mama sangat luar biasa dalam hidup aku. Saya mendapati anak-anak ini, anak-anaknya Bu Weni dan Bapak ya, tiga-tiganya nih, saya lihat kompak, tiga-tiganya ceria, dan saya tahu pada diri mereka itu juga tipe-tipe pekerja keras dan disiplin dan care, baik pada semua orang. Saya pikir itu warisan dari Bu Weni dan Bapak ya. Dan saya pikir ya seperti saya tadi katakan juga, saya juga ingin meneruskan segala kebaikan Ibu dengan cara tetap saling mengasihi satu sama lain, kompak satu sama lain, sebagai saudara, sebagai anak-anak yang disayangi oleh Ibu. Kalau mencintai Ibu berarti meneruskan kebaikannya. Saya merasa mereka pasti lebih mengerti teladan apa yang mereka bisa ambil dari orang tuanya. Pasti setiap anak punya perasaan beda sendiri. Si Ivan, Ricky, Niko pasti masing-masing punya sesuatu yang berbeda yang dia rasakan. Menurut gue nggak bakal lupa tentang nyokap bokap gue.
seumur hidup gue. Karena itu panutan bener-bener yang bakal gue bisa bawa sampai mati gue pun, gue mungkin masih bisa bawa. Karena banyak hal sih, segala hal yang dalam hidup gue, itu semua pasti ada nyokap bokap gue. Itu sih apa namanya, karena gimana caranya menjaga tali silaturahmi lah istilahnya itu. Gimana caranya jaga relasi sama keluarga, seberapa jauh mereka kerabatnya pun mereka tuh tetap keluarga. Bahkan mereka apa-apa tuh benar-benar kayak gak ada pusingnya lah buat ngebantu mereka gitu, seberapa jauh relasi gitu. Ya itu lah yang nanti kita mungkin ajarkan sama kita punya anak kan, nanti kita ajarin sama anak kita, inget tuh kakek nenek keluarga itu begitu loh cara dia mengikat keluarga. Jangan sampai maksudnya generasi muda kan kebanyakan sudah individual kan, apalagi kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Kita mau bisa ajarin tetap keluarga itu tetap penting. Itu sih ya. Gue berharap masih bisa menjadi penyambung lidah antar keluarga, bukan penyambung lidah, menjadi penggerak di keluarga sih, keluarga besar ya. Gue pengen kayak keluarganya nyokap gue, keluarga bokap gue, kita masih bisa saling kumpul, saling ketemu, ya di luar COVID ya. Maksudnya saling terkoneksi lah, karena gue ngeliat bokap nyokap gue tuh aktif di situ. Bokap nyokap gue nyambungin mereka semua sih, jadi gue ngeliat kita harus lakukan itu. Gue bilang sama adik gue, ini udah gak ada nih kerjaan berat kita sebagai penerus bokap nyokap itu untuk meneruskan komunikasi dengan semua keluarga. Itu sih legasi yang menurut gue harus gue jalankan. Kedua orang tua saya telah berpulang ke Bapa di surga, Bapak Mama saya yang tercinta. Mama telah meninggal terlebih dahulu, disusul kepergiannya oleh Papa yang begitu kangen dengan Mama 2 bulan dan 3 hari kemudian. Hari ini pada saat rekaman ini dibuat, Mama sudah setahun meninggalkan kita. Apa sih yang ditinggalkan menurut saya ialah apa itu cinta. Saya sebagai anak gak pernah membahas apa itu cinta kepada kedua orang tua saya. Bagaimana itu mencintai. Papa dan Mama telah bersama dari masa SMP mereka. Mereka sama-sama merantau dari Bangka ke Jakarta. Mereka menetap bersama masing-masing keluarganya di daerah Sinyaran, di Kampung Duri di awal-awalnya. Tak pernah disangka bahwa cinta-cintaan monyet mereka dari zaman sekolah SMP itu terus berlanjut hingga akhir hayat mereka. Mereka telah merajut rasa selama 50 tahun, hingga tutup usia mereka di umur 63 tahun saya bersama-sama. Lalu saya bertanya, apa itu arti cinta? Saya tidak menjawabkan jawaban itu dari mulut kedua orang tua saya. Namun, saya melihat dan merasakan apa itu cinta dan bagaimana cara mencintai dari kedua orang tua saya hingga hayat mereka. Terima kasih Papa, terima kasih Mama, telah mengajarkan apa itu cinta kepada kami anak-anakmu. Semoga Papa dan Mama bahagia selalu di surga.